Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ini para kumpulan jurnalis yang setiap hari liputan di kota Kabupaten Probolinggo. Nah, segmentasi liputan kita nggak cuma masalah kriminal, nggak cuma masalah hukum, tapi yang menarik belakangan ini juga aktual ya, itu soal politik. Pasti kalian mau dengar bocoran-bocoran tentang peta politik kota Kabupaten Probolinggo. Tapi kita mulai dulu di kota Probolinggo ya. Saya Edol, ini Huda, Mo, Agus Mo, Inos, Bambang, satu lagi ada Mas Yanto. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini teman-teman ya, ada isu menarik tentang Pil Wali Kota Probolinggo. Kita dengar bareng-bareng ya, sebetulnya seperti apa sih bocoran-bocoran yang teman-teman dapat di lapangan. Oke, sekarang kita coba dengar dari sumber kita. Mas Agus mau dulu, dia dapat apa di lapangan? Yuk, soal Golkar terutama. Ayo. yang jelas itu yang akan nyalon nanti sesuai dengan hasil pileg yang kemarin yang Ya. informasinya sudah ditetapkan kan? Belum, perhitungan, masih perhitungan KPU ya? Kota Probolinggo itu muncul 3 nama kok. Ya nama-nama itu bukan asing bagi kita lah. Ya. Terutama Habib dari PKB-nya, Hadi, terus Fernanda dari Golkarnya, dan yang ketiga Dr. Aminuddin dari Gerindra, PKB, sama Golkar. Tapi yang bisa berangkat hanya Golkar sama PKB, sedangkan Gerindra harus berkoalisi. Kira-kira kalau dari Golkar ini yang potensi nanti didorong jadi wali kota. Di internal pasti ada rumor. Siapa kira-kira? Apakah Wakilnya ya yang mewakili yang maju wali kota? ya pasti kalau melihat pengalaman dan elektabilitas yang otomatis Fernanda. Tapi bener nggak itu di Golkar itu katanya terjadi perpecahan? Rumornya gitu, bener. Bukan perpecahan. Apa istilahnya? Ada 4-3 gitu. Tiga itu ke Suroyo, 4 itu ke DPR RI, caleg DPR RI. Jadi dari masing-masing anggota DPR yang terpilih kemarin itu nggak murni semuanya Person lah. person. Nggak semuanya mendukung Suroyo. Ya. Suroyo ini teman-teman. Dalam hal ini, wali kota bukan partai. Wali kota ya. Jadi Suroyo ini yang dimaksud Suroyo ini adalah kalau saya bilang bisa diartikan semacam kode lah ya, kode bahwa ini berangkatnya dari Suroyo seperti itu. Ya. Gitu. Ya. Nos, info Nos. Soal peta politik Nos. Kalau saya itu tertarik sama bidang kota. Tapi ini nggak jelas. Mau di kabupaten, mau di kota. membingungkan, Mas. Jadi gini, ada yang di kabupaten, ada yang di kota. Cuman kalau hitung-hitungan itu secara santri lah, kekuatan di kabupaten juga bisa. Terus suaranya. Iya. Oke. Dilihat dari perolehan suara yang sekarang di kota. Itu kan mengalami penurunan. Paling tidak kalau kabupaten kan masih bisa Mana menambah ya suara? menambah. Kabupaten itu kan ada Gus Haris yang paling kuat sampai hari ini kan Gus Haris dengan nama yang muncul di kabupaten sementara ini kan Gus Haris. Kira-kira mungkin nggak terjadi pertarungan antara keduanya ini karena Gus Haris sama Habib ini kan bersahabat ini yang kita tahu. Dalam politik kan tidak ada persahabatan, ya. Ada. Kepentingan yang ada. Iya, tapi kalau lihat dari jumlah suara pileg kemarin mulai daerah sampai pusat itu, PKB lumayan kabupaten. Ya lumayan. Sangat lumayan. Berarti Mencapai 100.000 lebih. Habib Hadi jangan takut dengan mitos atau anggapan bahwa Haris itu terkuat, tidak ada musuhnya. Jangan takut seperti itu.
Terus wakil siapa kira-kira wakil Bupati? Kalau di kabupaten, kira-kira peluang yang paling berpeluang lah. Ya dia ganti partainya. Dapat berapa kursi? Kalau PKB itu Dapat 10. Berarti bisa berangkat. cuma saya nggak lihat itunya, Om. Saya lihat suara partainya lumayan di sana. Jadi kemungkinan ceruk suaranya juga bisa menimbangi. Iya, nggak ada yang benar besar. Nah, ini menarik. Buta ini termasuk dekat dengan Partai Demokrat ini. Dekat banget sama ketuanya ini, namanya Pak Heri. Demokrat ini nggak dapat kursi loh. Alasannya apa? Saya justru tertaiknya gini, saya tidak bicara pada yang tertarik itu justru posisi Gerindra. Oh, ngomong Gerindra bukan Demokrat. Oke, Gerindra. Kalau PKB sama Golkar sudah bisa memberangkatkan, Sudah berangkat lah, sudah. punya calon wali kota dua partai. Dan memang bisa memberangkatkan sendiri tanpa koalisi. Yang benar ini kan saya anggap Gerindra ini bisa menjadi underdog atau bukan hitam. Sebelum hasil pemilihan legislatif itu sudah ketua Gerindra sudah pasang-pasang mencalonkan sebagai wali kota. Ketika hasil kemarin tidak terekspektasi, hasilnya cuma 4. Tapi kan naik. Ya, persoalan naik itu wajar. Ketika dia sudah mencalonkan diri sebagai calon wali kota, 4 kursi kan masih belum bisa memenuhi syarat untuk berangkat. Kira-kira siapa? Nah, di sini kan ada beberapa partai, ada PKS dengan 3 kursi sudah 1 fraksi, P3 turun 2, Wah, terus Nasdem 3. Nasdem 3. Yang menarik Demokrat, yang awal-awal saya sudah bisa menganalisa bahwa Gerindra sama Demokrat ini satu paket sebenarnya. Dikatakan kalau wakilnya Pak Heru itu sudah masuk akal juga. Tapi karena hasil pilih sekarang ini Demokrat tidak dapat kursi. Nol. Nah, ini yang bisa terjadi. Saya kira nanti itu bisa terjadi 3 calon atau 4 calon. Saya kasih bocoran dulu. Dr. Aminuddin itu kan sudah mendeklar dia mau nyalon wali kota. Nah, Pasti kan itu dapat bocoran-bocoran. Kira-kira siapa saja yang sudah pernah dilobi sama Pak Dr. Aminuddin. Nah ini lebih penting. Ini penting. oh, yang paling center itu Bu Ina. Pak Ina itu putrinya Pak Buri, mantan wali calon kota. Nasdem nomor 3. Berarti koalisinya dengan Nasdem nanti. Belum tentu. Belum tentu juga. Selain Mbak Ina yang sudah dilobi sama Dr. Yang Aminuddin, menarik Pak. sekarang ini intensitas pertemuan dari di luar Gerindra kayak Demokrat, kayak PKS, kayak Nasdem, juga ini bisa jadi satu koalisi dengan jumlah 7 kursi bisa memberangkatkan. Memberangkatkan. Dr. Aminuddin. Bukan. Berangkat sendiri. Oh, berangkatkan calon sendiri. Sedangkan posisi Gerindra hanya 4 kursi. Di sisi lain, jadi informasi yang dapat dari penjara yang masuk, beberapa banyak calon ini sudah menuju Cahyo. Calon wali kota. Calon terakhir tidak menjawab ya atau tidak, tapi katanya dari pengumuman itu kalau sudah tugas partai pasti dia perintah partai aja, nggak kemana-mana itu ya. Yang saya sebut antara Gerindra, Nasdem, P3, PKS, dan PDI. Ini kemana koalisinya nanti? Apa harus merapat kotaan informasinya PKB Atau mengusung orang lain. Kalau kota Gajah Indonesia ya itu bisa 3 calon dari single party dan 1 calon independen. Jadi ada 4 calon. Ada 4 calon dari independen. Satu dari Kalau bicara yang diomongkan Gusmo itu sebenarnya gini saya. yang diomongkan yang mana itu? Tadi itu ada 34 itu. Oh, 34 dukungan itu. Kartu. Dukungan ke Suraya itu kalau Suraya memberangkatkan calon wali kota. Yang harus semua dilakukan itu ya bangunlah komunikasi. Ya karena kutip komunikasi dengan siapa? Ya, tapi alasannya apa kemudian
yang mendasari mereka 3-4 ini apa? Yang 4 nggak mendukung, lah alasan yang 4 nggak mendukung Fernanda ini apa? Bukan tidak mendukung, Gimana ceritanya? bukan tidak mendukung. Afiliasinya bukan ke Suroyo. Alasannya kenapa kalau nggak afiliasi Ini kalau Siap. yang saya lihat kepalanya oke lah ke si calon, tapi yang saya khawatirkan itu ekornya nggak seiring sejalan dengan kepalanya. Maksudnya yang memilih mereka ya, tidak ikut juga. nggak ikut ke sana. Tapi Bukan masih ada di luar itu ya, Fernanda ini lebih siap sekarang daripada 2019 kemarin. Sangat siap sekarang. Golkar. Intinya bangun komunikasi itu aja. Ayo, kalau makan di rumah, ayo ini di luar. Ayo. tidak sekarang. Iya, sangat siap. Itu Golkar, entah itu PKB, pokoknya antara Golkar dan PKB harus linear. Tapi PKB sendiri kan secara faktanya sudah mendapatkan 6 kursi ya, artinya sudah memenuhi 20% suara parlemen kalau memberangkatkan calon sendiri sudah boleh. Kira-kira masih butuh koalisi enggak? Nah kalau memang butuh koalisi, siapa yang dibidik Golkar? Dengar nggak itu isu itu? Nah, itu masih lowong penetapan aja belum kok. Mau Tapi bosok nggak punya hitung-hitungan. ya itu kan urusan internal partai. Tapi kalau kita analisa kita di lapangan tidak seperti itu. Menunggu hasil rekap dari KPU. Ini menarik. Buruk Mini informasinya kan juga mau nyalon. Nah, barangkali ada bocoran juga soal Buruk Mini. Kalau analisa terakhir saya gini, kalau Buruk ini memang dari awal dia ambisi untuk mencalonkan diri, tapi ketika Ayo, aku dikasih lihat. di Mau proses makan di pilek luar kemarin, kan? eskis lah, makanya suaranya juga hukum. Apa? Enggak ya? Tunggu rumah, ntar aja pulang. Kalau analisa saya mungkin itu teskisnya tidak sukses. Ya mungkin karena ya bisa saja si Nasdem juga bisa memberangkatkan, tapi koalisinya dengan siapa? Gitu. Lumayan suara dari Nasdem dapat berapa? Dapat berapa? Suara partai Nasdem biro. dapat 3 kursi. Cuman suaranya Suara partai. Suara partai. karena lipat Pak ya Pak dari 2019. Mau pulang ya? Baliknya PKB itu malah sangat drastis. Nah, sebelum pemilu ini bergulir, memang sudah muncul calon-calon di waktu sudah ada toh siapa aja itu juga Heru Estiati itu muncul. Jadi kadang-kadang Roy Amran itu kadang-kadang juga Cak Iwan, Julbikar Rimawan ya Pak? bukan mereka sudah muncul sebenarnya berdasarkan suara dari masyarakat yang layak. Tapi nek potensi nih Habib nyalon mana? Iku besar apa enggak ya? Jare Habib? Urusan internal dari sudut kacamata media. Oke, teman-teman pada penetapan itu cukup susu. Iya. Oke teman-teman, kayaknya diskusi kita untuk sesi trial ini ya cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahas lagi isu-isu yang lebih menarik seputar kota Kabupaten Probolinggo. Tentu masih isu politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.